Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih penyertaan, pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau sudah memimpin sepanjang malam dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dikatakan, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan mengasihi dan memperdulikan kita. Saudara, bagian yang kita baca hari ini di Keluaran pasal 3, kita mendapati bangsa Israel berada dalam keadaan yang sulit. Mereka mengalami penderitaan ketika berada di Mesir, di mana Raja Fir'aun menekan hidup mereka dan menjadikan mereka pekerja-pekerja rodi yang menguras tenaga, fisik, mental, dan mereka dijadikan budak selama 430 tahun lamanya. Saudara, hal itu dapat kita lihat dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai 14. Dikatakan di sana, "Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu." Saudara, hidup di bawah tekanan bukanlah hal yang menyenangkan. Hati menjerit, tetapi apa daya, tidak ada pertolongan yang datang kepada mereka waktu itu. Tetapi saudara, dalam bagian ini kita melihat Allah mengasihi, mempedulikan umatnya. Seruan tolong mereka kepada Allah Tuhan dengar, bahkan Tuhan sendiri bertindak untuk melepaskan mereka dari cengkraman bangsa Mesir. Allah tidak menutup telinga terhadap seruan umatnya yang sedang menderita. Artinya Allah tahu apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh umat Israel waktu itu. Karena itulah Tuhan memanggil Musa dan mengutusnya menjadi alatnya untuk menyatakan kuasa Allah dan melepaskan bangsa Israel. Saudara, kita mendapati Allah turun tangan untuk melepaskan mereka. Allah bertindak dengan menyatakan kuasanya di depan Raja Fir'aun dan raksasa Mesir dengan 10 tulah yang ajaib. Di antaranya air menjadi darah, ada katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan kematian anak sulung dari ternak sampai anak Raja Fir'aun. Saudara, 10 tulah tersebut adalah hal-hal yang baru yang terjadi di bangsa Mesir. Dan hal-hal itu adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang menyatakan kuasanya di hadapan bangsa Mesir, agar mereka melepaskan umatnya dan
dari perbudakan dan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang merdeka. Saudara kasih dalam Tuhan, kan itu di dalam ayat masih kita baca, Tuhan katakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka dan aku mengetahui penderitaan mereka. Artinya apa? Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang hidup, Allah yang peduli kepada umatnya. Dan saudara, inilah Allah yang kita sembah di dalam Kristus, Allah yang mengasihi dan mempedulikan setiap kita. Saudara, bukankah di dalam Mazmur 103 ayat 14 juga dikatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu, saudara, kita manusia yang lemah dan tak berdaya, tetapi kita memiliki Allah yang hidup dan mengasihi, dan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara, sadarilah akan hal ini. Tuhan mengasihi kita dan Dia memperdulikan kita. Tetap saudara, berharaplah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun kesulitan kita, tetap berseru kepada Tuhan. Dan jangan kita menjadi putus asa. Sebab Tuhan, kita maha besar, Tuhan baik, dan Dia memperdulikan kesulitan, kesusahan saudara dan saya. Mari saudara tetap berdoa dan percayakan kuasa dan kasih Tuhan yang nyata. Kiranya saudara, renungan ini boleh memberkati iman kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kebenaran-Mu Tuhan sudah kami dengarkan. Materaikanlah di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu yang hidup menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pimpin hari ini kehidupan kami, biar Tuhan menolong, menyertai, menjaga, dan memberkati kami. Setiap hal yang kami kerjakan, Tuhan tolonglah supaya boleh berhasil di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Dan apa yang kami lakukan, biar boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati sakit penyakit kami, Tuhan. Kami sedang terkena COVID dan harus diisolasi di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, dan Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, kami sedang sakit kanker paru-paru, di mana kami Tuhan mengalami begitu rasa sakit ya Tuhan. Tuhan juga tolong, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami iman yang teguh ya Tuhan, menjalani hari-hari yang tidak mudah. Tuhan tolong, kami sedang sakit ya Tuhan, ada saraf kejepit. Tuhan juga tolong kami, kasihani kami Tuhan. Engkau yang memulihkan, menyembuhkan kami ya Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Kami Tuhan yang ada sakit infeksi di lambung kami, Tuhan juga tolong kami. Engkau Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Tuhan, kepadamu kami minta belas kasihan-Mu. Berkati kami Tuhan. Kami sedang sakit asma, Tuhan juga tolong Engkau memulihkan keadaan kami dan menyembuhkan sakit penyakit asma kami ini. Bapa, kami bergumul ingin menjual tanah kami, menjual rumah kami untuk membayar hutang-hutang yang ada dan mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan buka jalan, dan Tuhan yang boleh memperlancar akan proses jual beli yang ada. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada Engkau. Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.